Halo guys, bertemu lagi di channel Global Movie 21. Gimana kabar semuanya? Saya berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kali ini Mimin akan merangkum sebuah alur cerita dari film The Railed yang dirilis pada tahun 2005. Film ini menceritakan seorang pria yang sudah berkeluarga yang tak sengaja kenal dengan wanita cantik di kereta api, yang membuatnya mengalami hal yang tak terduga, yang bisa juga kita sebut seperti sebuah permainan, yang hanya bisa dimulai tapi tak bisa untuk diakhir. Dan inilah yang akan Mimin bahas di film yang dilakoni oleh Clive Owen yang diperankan sebagai Charles Cina dan Jennifer Aniston sebagai Lucinda Harris. Sebelum ke alur ceritanya, Mimin tidak bosan-bosan ingatkan untuk selalu dukung channel ini supaya Mimin bisa lebih semangat lagi untuk menghibur kalian dengan konten yang lebih berkualitas. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan Charlie yang sedang sarapan pagi bersama istri dan anak perempuannya yang mengidap penyakit diabetes. Pada pagi itu, seperti hari-hari sebelumnya, Charlie berangkat kerja dengan menaiki kereta api. Tapi pada pagi itu Charlie telat hingga membuatnya terburu-buru, sehingga ia lupa membeli tiket. Pada saat pemeriksaan, Charlie tidak membawa uang sepeser pun untuk membayar denda, karena uang cashingnya sudah diberikan kepada istrinya. Wanita cantik yang berada di bangku depan pun berkata, "Aku yang bayar." Hingga Charlie pun merasa tidak enak. Charlie langsung menghampiri wanita cantik itu sebagai tanda ucapan terima kasihnya, dan Charlie pun berjanji akan mengembalikan uang tersebut. Charlie pun berkata kepada wanita itu jika besok menaiki kereta yang sama dan dibayarnya. Keesokan harinya mereka pun bertemu kembali, dan dari sinilah mereka saling memperkenalkan diri. Wanita cantik ini bernama Lucinda Harris. Dari obrolan mereka, Lucinda diketahui juga mempunyai suami dan anak perempuan. Saat Charlie sampai di kantor, ia mulai browsing mencari nama kantor tempat Lucinda bekerja. Dan benar saja ada nama Lucinda Harris di sana. Pada siang itu Charlie pun mulai kepikiran dengan sosok wanita cantik itu. Maka diteleponlah Lucinda untuk mengajaknya makan siang bersama. Keesokan harinya Charlie pun mulai berbohong kepada istrinya kalau ia akan pulang agak malam karena ada tambahan kerja di kantornya. Begitu juga dengan Lucinda yang menelepon suaminya. Pada malam itu Charlie mengajak Lucinda ke sebuah klub malam. Di dalam klub, Charlie menantang Lucinda untuk bertaruh $20 bahwa dia bisa menciumnya tanpa menyentuh bibirnya. Setelah uang itu diberikan dengan perlahan, Charlie mulai mendekatkan wajahnya ke arah Lucinda dan tanpa ada perlawanan, Charlie akhirnya berhasil mencium Lucinda tepat di bibirnya, yang berarti Charlie kalah taruhan. Dan Charlie pun berkata, "Sungguh tak rugi aku mempertaruhkan uangku." Tiba-tiba ada orang ambyar yang mengganggu mereka dan terus menggoda Lucinda. Charlie pun tak bisa meredam emosinya. Lalu Charlie pun memukul orang itu hingga terjatuh. Charlie pun langsung menarik tangan Lucinda untuk pergi dari tempat itu. Mereka berdua sepertinya sudah kasmaran dan hasrat ingin bercocok tanam pun sudah tak bisa dibendung lagi. Di dalam taksi mereka mulai memilih hotel mana yang akan mereka pilih. Namun Lucinda tampak gelisah dan tiba-tiba menghentikan taksi itu. Dan dia pun berkata tidak bisa melanjutkan semua ini. Lalu Charlie pun ikut turun dan menyadari bahwa apa yang dilakukannya salah. Namun keadaan yang sudah larut malam dan jalanan yang mulai sepi, tak banyak lagi kendaraan yang lalu lalang. Tidak begitu jauh dari tempat mereka turun, ternyata ada sebuah hotel kecil di sana. Charlie pun langsung menuju hotel untuk memesan kamar. Setelah mereka berdua di dalam kamar, Charlie pun menanyakan apakah ia ingin pulang atau tetap di sini. Lucinda pun terdiam sejenak. Namun setelah itu Lucinda pun berkata bahwa ia ingin tidur dengan Charlie. Adegan demi adegan mereka lalui dengan penuh hasrat. Namun di tengah keasikan itu tiba-tiba terdengar suara senjata yang dikokankan dan diarahkan ke kepala Lucinda yang ternyata seorang perampok yang telah masuk ke dalam kamar. Ternyata pintunya lupa dikunci. Perompak itu pun langsung memukul Charlie dan meminta mereka berdua memberikan dompetnya masing-masing. Namun tak cukup sampai di sini, rupanya perampok itu mulai melirik ke arah Lucinda. Dalam sebuah kesempatan, Charlie mencoba menyerang perampok itu, tapi dengan sigap si perampok itu bisa melumpuhkan serangan Charlie yang mengakibatkan Charlie terjatuh dan kepalanya terbentur di meja. Dalam keadaan setengah sadar, Charlie pun berusaha bangkit, tapi perampok itu menghajar Charlie dengan gagang pistol miliknya.
Dengan perlahan Charlie pun tak sadarkan diri. Saat itulah perampok itu leluasa menarik kaki Lucinda dan memperkaosnya sambil menodongkan senjata. Setelah sekian menit berlalu kesadaran, Charlie mulai pulih, tapi semuanya telah terjadi. Lucinda hanya duduk. Dia membisu dan menatap kosong. Rasa sesal dan bersalah menyelimuti Charlie. Betapa bersalahnya dia yang tak mampu melindungi Lucinda. Charlie pun mengajaknya ke rumah sakit. Namun Lucinda menolaknya. Lalu Charlie pun ingin menelepon polisi, tapi Lucinda mencegahnya karena ia takut perselingkuhannya terbongkar. Setelah itu Lucinda pun memutuskan untuk mengakhiri perselingkuhan ini dan melupakan semua yang telah terjadi. Di keesokan paginya Charlie tetap ke kantor dengan wajah yang babak belur. Lalu bosnya menanyakan kondisinya. Charlie hanya menceritakan kalau semalam dia baku hantam dengan perampok dan dia juga sudah ke rumah sakit. Lalu bosnya menyuruhnya pulang untuk beristirahat. Saat Charlie sampai di rumahnya, dia pun memberikan alasan yang sama kepada istrinya. Beberapa saat kemudian ada sebuah panggilan masuk dari orang tak dikenal. Saat Charlie mengangkat telepon itu, ternyata perampok semalam yang menelponnya. Di saat bersamaan istrinya pun ikut mengangkat telepon itu dan ikut bicara dengan penelpon itu juga. Karena telepon di rumahnya paralel, jadi istrinya bisa mendengarkan obrolan di telepon. Tapi Charlie mengatakan itu urusan pekerjaan dan menyuruh istrinya untuk menutup telepon. Dengan begitu perampok itu pun tahu kalau Charlie tidak menceritakan kejadian sebenarnya. Lalu perampok itu memerasnya dan meminta uang tutup mulut yang senilai $20.000 dan Charlie pun menyanggupinya. Keesokan harinya sebelum dia memberikan uang kepada si perampok itu, ia pergi ke kantor Lucinda untuk menyampaikan hal tersebut dan mengajak Lucinda untuk melaporkan ke polisi. Namun Lucinda pun menolaknya karena ia takut anaknya akan dibawa suaminya jika dia ketahuan berselingkuh. Lucinda pun memberi uang kepada Charlie dan berharap dapat membantunya. Tentu saja Charlie yang menolaknya. Di akhir pertemuan Lucinda juga mengatakan sebaiknya tidak usah berhubungan lagi. Lalu Charlie pun pergi untuk menemui perampok itu di tempat yang telah disepakati untuk memberikan uang tersebut dan berharap masalah ini bisa terselesaikan. Namun setelah beberapa pekan Charlie kembali mendapatkan sebuah panggilan dari perampok itu lagi. Dan Charlie pun langsung mengatakan kalau kali ini ia tak akan memberikan uang sepersen pun. Tapi tak disangka ternyata perampok itu menelepon dari rumahnya Charlie. Hingga Charlie pun bergegas berlari menuju rumahnya. Ternyata perampok itu sudah ada di dalam rumahnya dan sedang berbincang ceria dengan istri dan anaknya dengan mengaku sebagai teman kerjanya Charlie. Kali ini sambil mengancam perampok itu meminta $100.000. Mengingat karakter si perampok yang sadis, Charlie pun khawatir akan nasib istri dan anaknya. Sepertinya Charlie tidak punya pilihan lain selain memberikan uang kepadanya. Sebelum memberikan uang ini, Charlie mencoba berbicara kepada pengacaranya dan menceritakan segala hal yang telah terjadi. Namun menurut sang pengacara, karena kejadian sudah 6 pekan dan bukti-bukti juga tidak ada yang memberatkan si perampok itu. Seperti hasil visum yang tidak ada dan dia masuk rumah Charlie tanpa mendobraknya. Menurut pengacara itu hal yang mustahil untuk menyentuhnya kecuali Lucinda mau membantu memberikan saksi. Charlie pun kembali menemui Lucinda di kantornya dan menceritakan apa yang telah terjadi dan mengajak Lucinda untuk membuat laporan ke polisi. Namun Lucinda tetap menolak, bahkan Lucinda mengaku telah melakukan aborsi akibat kejadian itu. Dengan setengah prestasi, Charlie menemui Winston, seorang office boy yang cukup akrab. Faktornya sebab Charlie tahu dulu Winston pernah dipenjara. Jadi, Winston bisa sedikit membantunya. Setelah Charlie menceritakan semua hal yang menimpanya, Winston pun memberikan penawaran cukup membayarnya 10% saja dan dia akan membereskan si perampok itu. Charlie yang tak punya banyak pilihan dan akhirnya langsung menyetujuinya. Di dalam mobil sesampainya di tempat yang disepakati, Winston berbicara dan sambil menunjukkan kalau dia membawa senjata yang tak ada isinya untuk menakuti si perampok itu. Tapi sebelum selesai bicara, Winston ditembak oleh si perampok itu dan si perampok itu kembali mengancam Charlie untuk segera menyiapkan uangnya. Namun akibat kejadian ini, Charlie membuang mayat dan mobil Winston ke dalam sungai untuk menghilangkan jejak. Di paginya ketika Charlie di kantor dan didatangi oleh detektif Franklin yang ternyata adalah paman Winston. Detektif ini mengatakan kepada Charlie bahwa Winston semalam dibunuh dan mayatnya dibuang ke sungai. Mendengar pernyataan itu, Charlie pun pura-pura terkejut. Lalu detektif itu menanyakan apakah Charlie mempunyai senjata dan apa yang dilakukan Charlie semalam. Namun belum sempat menjawab semua pertanyaan itu dan telepon pun berdering yang ternyata perampok itu sedang mengancam Lucinda di apartemennya. Dan perampok itu juga mengancam jika dalam 20 menit Charlie tidak membawa uangnya, maka Lucinda akan dibunuh dan juga anak istrinya. Charlie dengan cepat Charles pergi ke bank untuk mengambil semua uang tabungannya. Sebenarnya uang itu untuk biaya pengobatan anaknya, namun Charlie yang tak punya pilihan lagi karena dia tak ingin Lucinda dan keluarganya dibunuh seperti Winston. Lalu dia pergi menuju apartemen yang telah diberitahukan oleh si perampok itu.
Sesampainya di sana tempatnya yang sedang diancam dengan cepat, si perampok meminta uangnya lalu Charlie pun memberikannya. Setelah si perampok itu pergi, Charlie pun menanyakan keadaan Lucinda dan mengatakan semua ini sudah berakhir karena Charlie sudah memberikan segalanya. Namun rupanya cerita pada film ini baru saja dimulai. Charlie kembali menemui Lucinda ke kantornya. Yang mengejutkan ternyata Lucinda Harris adalah orang lain dan wanita yang mengaku sebagai Lucinda selama ini hanya karyawan kontrak sementara di sana. Dan Charlie pun langsung pergi ke apartemennya. Ternyata itu adalah apartemen yang disewakan secara temporer. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ternyata di brosur apartemen itu ada sebuah foto anak kecil yang Lucinda pernah bilang bahwa foto itu foto anaknya. Lalu Charlie pun pergi ke stasiun kereta untuk mencari Lucinda dan benar saja ada dia di sana. Begitu Charlie ingin menghampirinya, ternyata ada laki-laki lain yang sedang bersamanya. Charlie pun mencoba membuntuti Lucinda dan betapa kagetnya Charlie, ternyata Lucinda menemui si perampok itu dan saling berpelukan layaknya sepasang kekasih. Charlie mulai menyadari kalau dia adalah korban dari penipuan pasangan ini. Tak terima dengan semua ini, Charlie pun mulai mengatur rencana. Charlie kembali menuju ke hotel di mana tempat dia dirampok dan langsung memesan kamar yang tepat di sebelah kamar ketika dia dirampok. Dan dia mulai mengikuti Lucinda yang bersama korban barunya. Ternyata memang Lucinda mengatur semuanya agar korbannya menuju hotel ini karena mereka semua sudah bekerja sama. Dan pihak hotel begitu Charlie melihat mereka yang ingin memulai aksinya, Charlie pun memukul si perampok itu dari belakang sampai tak sadarkan diri ketika masuk ke dalam kamar. Dan sambil menodongkan senjata, Charlie pun menjelaskan kepada pria itu bahwa mereka semua adalah komplotan penipu dan pemeras. Melihat si perampok itu telah tak sadarkan diri, Charlie pun langsung memukulnya dan meminta uangnya dikembalikan. Namun di tengah perdebatan itu, si korban pria yang ketakutan mencoba merebut senjata dari Charlie agar dia bisa keluar dari sana. Baku tembak tak terelakkan dan lusinan tertembak, begitu juga si perampok dan temannya. Polisi pun menyatakan bahwa ini kasus perselingkuhan dan perampokan biasa. Lalu Charlie pun bergegas ke resepsionis dan menunjukkan kartu pengenalnya. Dan Charlie pun mengambil tas yang bertuliskan namanya yang disimpan di brankas hotel itu, di mana tas yang berisikan uang yang diberikan kepada perampok pada waktu itu. Dan akhirnya Charlie pun berhasil mengambil uangnya kembali. Keesokan paginya ketika di kantor, ternyata Charlie ketahuan pernah mengambil uang perusahaan $10.000 yang akibatnya dia pun mendapat hukuman sosial, yaitu mengajar narapidana selama 6 bulan. Di tengah dia mengajar, ada sebuah buku yang bertulisan melenceng yang membuat dia ingin membukanya. Dan ternyata isi buku itu menceritakan tentang dirinya sendiri. Charlie pun penasaran siapa penulis buku ini. Di akhir halaman, Charlie pun diarahkan untuk menuju ruang cuci baju. Charlie yang penasaran langsung pergi ke sana. Ternyata perampok itu belum mati dan mendekam di penjara ini. Dan perampok ini juga mengetahui Charlie lah yang akan mengajar di penjara ini. Dan dia ingin membalas dendam kematian Lucinda, tapi tak disangka ternyata justru sebaliknya, Charlie lah yang sudah mengatur semua ini agar dia bisa ditempatkan di penjara ini untuk bisa membunuh si perampok itu. Charlie pun menyatakan kepada polisi kalau dia diserang dan itu hanya untuk pembelaan diri. Film pun selesai dengan memperlihatkan Charlie yang berada di rumah dengan istri dan putrinya yang akan berangkat ke sekolah. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dan semoga terhibur. Jangan lupa untuk terus dukung channel Global Movie 21 agar cepat berkembang. Saya admin channel Global Movie 21 mohon undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next video. Bye bye.